Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kelompok ini, kami akan menjelaskan terkait Seci Knowledge pada produksi dan penyajian masakan Minang di Rumah Makan Ampera Padi Rimbun, yang mana kami beranggotakan yang pertama Amelia Iniati yakni saya sendiri, yang kedua Mentari Dwi Putri Malta, dan yang ketiga Muhammad Dafa Haikal. Rumah Makan Ampera Padi Rimbun terletak pada Jalan Andalas nomor 9 Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang mana latar belakangnya yaitu proses berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam memasak masakan Minang adalah aspek penting dalam mempertahankan cita rasa otentik dan tradisi kuliner yang sudah ada sejak lama. Rumah makan tradisional Minang seperti Rumah Makan Padi Rimbun memerlukan proses alih pengetahuan dari generasi ke generasi untuk menjaga kualitas masakan serta mempromosikan inovasi sesuai perkembangan zaman. SECI, Socialization, Externalization, Combination, Internalization adalah kerangka kerja yang tepat untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana pengetahuan ini dihasilkan, dibagikan, dan diterapkan. Selanjutnya, berikut proses SECI Knowledge, yang mana proses spiral of knowledge ini sangat umum terjadi di lingkungan, salah satunya bidang makanan. Selanjutnya, proses SECI Knowledge. Yang pertama, sosialisasi. Pengetahuan diperoleh secara tacit melalui interaksi sosial antar karyawan, terutama dalam praktik di dapur saat persiapan dan memasak masakan Minang. Proses ini melibatkan pembelajaran dari pengamatan dan pengalaman langsung. Misalnya, juru masak junior belajar cara meracik bumbu dari kepala dapur tanpa panduan tertulis. Yang kedua itu ada proses externalization. Pengetahuan tacit dijelaskan dalam bentuk eksplisit melalui diskusi dan pelatihan informal. Kepala dapur memberikan arahan tertulis atau verbal mengenai teknik-teknik penting dalam memasak, seperti menjaga keseimbangan rasa dalam rendang atau cara memasak gulai yang pas. Pada tahap ini, resep-resep mulai disusun secara lebih terstruktur. Oke, next. Yang ketiga itu ada proses combination. Pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber atau buku resep, diskusi antar karyawan, dan pengalaman bekerja di dapur digabungkan untuk menciptakan panduan kerja yang lebih jelas. Misalnya, resep yang diperoleh dari kepala dapur dan pemilik rumah makan diorganisir dalam buku panduan untuk memudahkan juru masak baru. 4. Internalization atau internalisasi. Proses internalisasi terjadi ketika pengetahuan eksplisit tersebut dipraktikkan oleh juru masak baru dan berubah menjadi pengetahuan tacit. Setelah mengikuti panduan dan belajar dari pengalaman, juru masak junior akan mampu menyiapkan masakan Minang tanpa harus merujuk ke panduan secara langsung. Kesimpulan, spiral of knowledge menggambarkan proses dinamis di mana pengetahuan tacit secara bertahap diubah menjadi eksplisit melalui interaksi, dokumentasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks rumah makan, seperti yang diterapkan di lingkungan sekitar, proses ini memungkinkan transfer pengetahuan dari chef senior ke koki junior secara efektif, memfasilitasi inovasi kuliner, dan memperkaya keterampilan praktis. Dengan memanfaatkan spiral of knowledge, restoran dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, menciptakan inovasi yang relevan, dan membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan staf serta kualitas produk kuliner.